Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan menyanyi bahwa Yesus yang raja bersyukur kami punya Tuhan yang membuat biasa seperti Engkau Tuhan. Sementara kami mau bersorak-sorak, bersuka cita bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang bersorak-sorak, yang siap bersuka cita, katakan sama-sama amin. Yang bersorak-sorak amin. Lalu katakan satu pujian, masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Bersama aku
Tuhan dan terima tubuh dan darah Tuhan. Kalau satu pujian kita mau sama-sama katakan, manakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi dari Roh-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sama dan Kau dekat. Bahkan seluruh permati bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Yang berharga, katakan besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
berubah menjadi semakin indah seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, oke, senang sekali kita boleh kembali beribadah pada sore malam ini ya. Meskipun memang cuaca agak panas ya, tapi paling tidak terhalang oleh hujan. Tapi andai kata satu ketika nanti waktu ibadah ada hujan, saya percaya kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan tidak dikalahkan oleh hujan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, rintangan hujan apapun tetap kita datang beribadah. Ya, nah, tapi paling tidak sore hari ini kita dapat kesempatan cuaca cerah, ya. Nah, kita boleh datang di rumah Tuhan. Ya, nah memang karena cuaca cerah, udara agak panas, jadi kita terasa mungkin agak sedikit gerah ya, tapi enggak masalah. Jendela-jendela memang kita buka supaya ada sirkulasi udara ya, jadi karena itu ya memang pendinginan AC otomatis tidak bisa maksimal ya, jadi mau dimaklumi. Karena itu kami para pelayan Perjamuan Kudus juga tidak mengenakan jas ya, saudara. Sekarang saya juga nggak pakai jas padahal ini Perjamuan Kudus, karena memang cuaca yang seperti ini, udara terbuka ya, jendela kita buka, sirkulasi udara, jadi otomatis ya pasti cuacanya tidak bisa dingin dengan maksimal ya, jadi dimaklumi bersama-sama. Tapi paling tidak kita dapat kesempatan untuk beribadah. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada malam ini adalah di dalam Tuhan selalu ada jalan. Sekali lagi, di dalam Tuhan selalu ada jalan ya. Durasi waktu firman Tuhan yang saya sampaikan tidak akan terlalu panjang, karena nanti kita ada perjamuan kudus ya, lamanya durasi ibadah kita hanya kurang lebih 1 jam. Nah, perjamuan kudus juga mengikuti protokol kesehatan, maka otomatis waktu yang dibutuhkan lebih lagi ya. Jadi durasi firman Tuhan malam hari ini singkat, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara memberi perhatian yang khusus sehingga kita tetap mendapat berkat firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan buat setiap kita pada malam ini. Kita buka dari kitab Roma pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Roma pasal 3 di ayat yang ke-10, lalu dilanjut di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa melihat dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Roma pasal 3 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jangan ditutup dulu ya. Ayat ini berkata tidak ada yang benar. Kata tidak ada yang benar berarti, nah ini menunjukkan semua sudah salah gitu saudara ya. Penekanan kalimat berikut dikatakan seorang pun tidak. Wah, luar biasa. Menegaskan bahwa sungguh tidak ada seorang pun yang benar. Kalau ada orang menganggap dirinya ini orang benar, itu jelas menentang firman Tuhan. Karena Alkitab berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dengan kata lain ditegaskan, tidak ada seorang pun yang benar. Ya, tidak bisa kita membanggakan diri kita karena kita menganggap kita ini orang benar, orang baik, orang hebat, orang suka menolong dan sebagainya. Tidak bisa. Tidak bisa dibanggakan karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Lanjut ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kata semua orang berarti tidak ada perkecualian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, padahal kita tahu di kitab Roma di pasal yang ke-6 dikatakan upah dosa itu maut. Maut itu hukuman ya, yang bersifat
kekal, kebinasaan yang bersifat kekal, maka otomatis semua orang tujuannya, ujungnya menuju kepada hukuman. Hukuman, karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat dosa, dan hasilnya dosa itu maut, membawa kepada kebinasaan. Berarti semua orang pasti akan terima hukuman. Ini kata Alkitab, saudara. Jadi sekali lagi tidak ada orang bisa berkata kalau saya ini orang baik, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu juru selamat sebab saya ini orang baik. Itu tidak benar. Tidak ada orang yang bisa berkata seperti itu, karena Alkitab dengan tegas tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan ujungnya menuju kepada maut, hukuman, kebinasaan yang kekal. Nah, Allah mengasihi manusia. Ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat firman Tuhan, ada banyak ayat yang ditunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Mulai dari pertama kali manusia diciptakan sampai kemudian manusia jatuh dalam dosa, tetap Allah itu mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia berdosa, tapi Allah membenci dosa. Saya ulang ya, Allah mengasihi manusia yang berdosa, tapi Allah membenci dosa. Ya, tolong diperhatikan dan dibedakan ya. Allah mengasihi manusia berdosa, tapi Allah membenci dosa. Jangan keliru, saudara ya. Kalau keliru nanti kita ngomongnya begini. Allah mengasihi dosa dan membenci manusia berdosa. Wah, keliru, saudara. Ya, terbalik ini ya. Yang benar adalah Allah mengasihi manusia berdosa, tapi Allah membenci dosa. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka kalau kita renungkan baik-baik ya, ini bagi Allah sebuah dilema. Satu sisi Allah mengasihi manusia, Allah yang mengasihi itu ingin memberkati manusia, ingin memberi yang terbaik, ingin memberi yang terindah buat manusia. Karena manusia dikasihi oleh Allah. Seperti Bapak Ibu Saudara para orang tua, kalau mengasihi anak-anak pasti rindu untuk memberi yang baik buat anak-anak. Bahkan kalau bisa kita lakukan yang semaksimal mungkin sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Setuju para orang tua? Pasti seperti itu ya. Kita berkorban, ya kadang-kadang mungkin kita ikat pinggang demi untuk anak-anak. Anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi di sekolah yang baik, ya. Anak-anak bisa menikmati fasilitas. Kadang orang tua harus ikat pinggang sedemikian rupa demi untuk anak-anak. Mengapa? Karena orang tua mengasihi anak-anak, ingin memberi yang baik, bahkan yang terbaik buat anak-anak. Karena kasih. Allah yang mengasihi manusia, ingin memberi yang baik, bahkan yang terbaik buat manusia, disiapkan oleh Allah. Tapi di sisi yang lain, Alkitab berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa itu hukuman. Nah, ini ada dua pertentangan, so. Satu sisi Allah ingin memberi yang baik buat manusia, menyediakan yang baik indah buat manusia, tapi di sisi yang lain keadilan Allah harus ditegakkan. Sebab apa? Karena sudah bersalah, karena sudah berdosa, maka harus dihukum. Kalau sampai tidak dihukum, berarti Allah tidak menegakkan keadilan. Keadilan Allah dipungkiri, keadilan Allah disingkirkan. Padahal Allah kita itu Allah yang maha adil, tapi Allah kita itu juga Allah yang maha kasih. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kalau kita renungkan baik-baik, sesungguhnya sepertinya sebuah dilema. Pihak yang satu dengan kasih, Allah ingin memberi yang baik dan indah, maka sepertinya tidak usah dihukum. Tapi di pihak yang satu, dosa sudah menghancurkan hubungan Allah dengan manusia, sudah merusak hidup manusia, membuat manusia menuju kepada maut, kebinasaan.
keadilan Allah harus ditegakkan. Bagaimana ini? Secara pikiran manusia mungkin kita akan berkata, tidak ada jalan. Dilema ini tidak ada jalan. Kalau satu ditegakkan keadilan, kasihnya jadi hilang. Tapi kalau satunya kasihnya dinyatakan, keadilannya jadi tidak ditegakkan. Apa yang harus dilakukan? Bagi manusia memang tidak ada jalan. Bagi manusia memang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Allah selalu ada jalan. Apa jalan yang Allah lakukan? Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, jadi korban di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, maka kasih Allah dinyatakan buat manusia berdosa. Tapi di sisi lain, keadilan Allah ditegakkan. Sebab hukuman atas dosa tetap berlangsung. Tapi yang menanggung bukan manusia berdosa. Yang menanggung hukuman adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu renungkan, kalau saya renungkan ini luar biasa. Allah bisa dengan hikmatnya yang begitu dahsyat melakukan hal seperti ini. Kasih dinyatakan, namun keadilan ditegakkan. Ini sulit, saudara. Ini kalau secara pikiran manusia, wah, tidak bisa ini. Ya, dilema seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan pikiran manusia, tidak bisa. Tapi bagi Allah sekali lagi selalu ada jalan. Karena hikmatnya itu tidak terselami. Hikmatnya itu sungguh luar biasa. Sehingga kasih Allah tetap bisa dinyatakan, namun keadilan Allah juga tetap dapat ditegakkan. Nah, hari-hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang merasa menghadapi dilema dalam hidup ini. Ada mungkin hal-hal atau keputusan-keputusan di hadapan kita yang harus kita buat, di mana membuat keputusan itu bukan hal yang mudah. Karena kalau kita ambil keputusan yang satu, itu akan berdampak seperti ini. Tapi kalau kita mengambil keputusan yang satunya, akan berdampak seperti ini. Dilema buat kita. Mana yang harus kita ambil? Keputusan apa yang harus kita lakukan? Bingung, so. Karena apa? Kedua-duanya punya dampak. Mari datang kepada Tuhan. Ya, kalau dalam situasi yang sulit seperti itu, saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, kita katakan, Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku nggak tahu apa yang harus aku buat, Tuhan. Keputusan apa yang harus aku ambil. Doa sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan dicurahkan atas kita, ya, supaya apa? Dengan hikmat Tuhan kita bisa membuat keputusan yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan itu menjadi sebuah jalan buat kita. Sekali lagi, di dalam Allah, bersama dengan Allah, selalu ada jalan. Itu ingat baik-baik, saudara, ya. Kalau masalah keselamatan, masalah manusia tadi harus mengalami hukuman saja, Allah bisa buka jalan. Satu sisi kasih tetap dinyatakan, di sisi yang lain keadilan tetap ditegakkan. Maka buat Tuhan, masalah kita yang lain itu kecil. Sekali lagi, masalah kita yang lain itu kecil. Masalah apa ya? Mungkin sudah punya masalah di dalam keluarga, mungkin sudah punya masalah di dalam ekonomi, mungkin sudah punya masalah di dalam kesehatan, atau masalah yang lain yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita selalu bersama dengan Tuhan, kita belajar hidup dalam kehendak Tuhan, maka yakinlah, percayalah, di dalam Allah dan bersama dengan Allah selalu ada jalan. Ayat penutup terakhir, Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-32. Roma pasal 8 di ayat yang ke-32. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Roma 8 ayat 32.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini bicara tentang Allah yang memberikan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, menjadi korban buat manusia berdosa. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dikatakan kalau anaknya yang tunggal diserahkan buat kita, nyawa Tuhan Yesus tidak disayangkan, bisa diberikan supaya menunjukkan kasih buat kita manusia berdosa, plus sekaligus keadilan ditegakkan karena Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa atas manusia. Ya, maka bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Kata mengaruniakan segala sesuatu ini, Bapak Ibu bisa isi dengan segala hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dikatakan Bapakmu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Ya, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapak di surga itu tahu segala apa yang kita butuhkan. Dan kalau kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, dikatakan bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Masalah yang besar, keselamatan saja Allah bisa selesaikan buat kita. Apalagi masalah yang lain, kecil buat Tuhan. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan harapan. Sesulit, seberat apapun tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, di dalam Allah, bersama dengan Allah, selalu ada jalan keluar. Mari pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh sampai pada akhir kehidupan kita. Silakan Pak Mimbar bisa kembali maju ke depan. Katakan bahwa segalanya
kepada salib Kristus dengan lembut katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh Engkau yang Tuhan, satu-satunya yang kami bersyukur, kami bangga punya seperti Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, tantangan, masalah, kesulitan, mungkin ada sebuah dilema yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu harus mengambil langkah atau keputusan yang bagaimana. Tapi firman Tuhan datang kepada kami. Di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada jalan. Kalau jalan keselamatan saja yang secara manusia tidak akan bisa terselesaikan, namun Allah sanggup menyelesaikannya. Kasih-Nya dinyatakan, namun keadilan juga tetap ditegakkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa manusia, menunjukkan bahwa hikmat Tuhan, cara Tuhan sungguh ajaib untuk menyelesaikan suatu masalah. Apalagi segala perkara yang lain yang kami butuhkan dalam kehidupan di dunia ini.
Kalau kami mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan berjanji akan tambahkan, Tuhan berjanji akan mencukupi, Tuhan berjanji akan menyediakan, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nyawa tidak disayangkan, diberikan kepada kami, apalagi segala perkara yang lain. Ampuni keraguan kami, kebimbangan kami, sehingga kadangkala kami mulai kurang mempercayai Tuhan. Kami mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Kami mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Apalagi di hadapan kami sekarang ada tubuh dan darah Tuhan. Biarlah sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi segala dosa kesalahan kami lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Roh Kudus, kuatkan setiap umat-Mu untuk boleh berpikir, berkata, berbuat, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya jika kami memohon pengampunan-Mu dengan sungguh, Engkau Allah yang setia, berjanji akan mengampuni kami, menguduskan kami, sehingga sebentar kami boleh dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, bahkan juga Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan roti yang sudah kami angkat di hadapan-Mu, sekarang kami akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang kemasan bisa Bapak Ibu Saudara balik. Posisi anggur ditaruh menghadap ke atas. Saudara mulai buka kemasan anggur. Ya, setelah siap kita akan angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan untuk kembali dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami ucapan syukur. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah kembali kepadamu. Kami tahu bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu yang besar yang Engkau kerjakan untuk kami. Bahkan malam hari ini kami telah terima firman kebenaran yang menyatu dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, membuat hidup kami kuat untuk bertahan menjalani dalam masa-masa yang sukar dan sulit. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Malam hari ini kami menerima tubuh dan darah-Mu. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kami boleh berjalan mengiring Engkau Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus yang kami cintai, tetap Tuhan Yesus yang
yang malam hari ini kami peringati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur bagimu Bapak. Engkau berkati hamba Bapak Gembala, dan urapan Tuhan yang khusus akan ditambahkan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat melayani lebih lagi, membawa kami jemaat Tuhan pada kedewasaan rohani. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan mempersembahkan apa yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan saya coba menunjukkan. Kaulah segala semua kami yang hadir diberkati Tuhan, lengkap dan limpah, berkat secara jasmani, terutama berkat secara rohani, membawa iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan hal yang indah. Setelah mereka tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga bangsa kami Indonesia di dalam anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Setelah selesai kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan.
dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Bisa bergantian dari barisan yang paling depan terlebih dahulu. Oke, nah ini Bu Rohani sama saya cukup dari mimbar aja ya, dada-dada gitu ya.